Mari kita mulai. Halo semua, sekarang kami ada di Pasar Kobong. Beberapa ikan yang dibawa dalam kondisi mati ataupun yang masih hidup. Berikut merupakan contoh penjual yang menjual ikannya dalam kondisi yang sudah mati. Sedangkan bapak ini menjual ikan dalam kondisi yang masih hidup. Lalu, apakah terdapat perbedaan fisiologi pasca panen? Ikan yang sudah mati cenderung lebih mudah dibawa dibandingkan dengan ikan yang masih hidup. Hal tersebut dikarenakan ikan yang masih hidup memerlukan wadah yang lebih besar untuk menampung air. Ikan hidup yang dijual cenderung bisa bertahan lama dibanding ikan mati untuk tingkat kesegarannya. Cara ikan yang sudah mati untuk tetap segar dengan menambahkan es. Pasca panen untuk ikan mati itu lebih susah loh dibandingkan dengan ikan yang masih hidup. Karena ikan yang sudah mati akan mengalami rigor mortis. Rigor mortis itu apa sih? Rigor mortis adalah suatu kondisi ketika hewan mengalami kekakuan. Ikan yang sudah mati masih memiliki cadangan ATP. ATP akan terurai oleh enzim dan menyebabkan protein di dalam tubuh akan berkontraksi dan menjadi kaku. Terdapat beberapa tahapan untuk pasca panen ikan mati. Yang pertama, untuk mematikan ikan, kita dapat memukul bagian kepala ikan dengan sekali pukulan. Yang kedua adalah pencucian, yang ketiga adalah pembelahan dan penyiangan, dan yang keempat pencucian kembali. Pasca panen untuk ikan hidup, ikan diberikan wadah yang besar agar ikan masih bisa berenang dan tidak mengalami stres. Menurut Brown 1993 di dalam Mas Judy et al. 2016, stres pada ikan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor lingkungan, yaitu suhu, pH tinggi, wadah, dan amoniak. Berikut merupakan pencemaran yang dapat terjadi ketika ikan tidak diberikan fisiologi pasca panen dengan semestinya. Ikan yang sudah mati dan tidak diberikan hancuran es akan mengakibatkan penurunan mutu, suhu ikan meningkat, dan mikroba dapat berkembang biak. Hal tersebut disebutkan oleh Fatria pada tahun 2013. Selain itu, ikan juga dapat mengalami pencemaran ketika ikan yang sudah mati dicampur dengan darah dan kotoran selama penampungan di dalam wadah. Contohnya pada video berikut akan lebih mempercepat mikroorganisme untuk berkembang biak. Masuk kepada topik utama, pasca panen untuk ikan lele. Ternyata ikan lele di pasaran lebih laku dijual pada kondisi hidup loh dibandingkan yang sudah mati. Kenapa bisa gitu ya? Dari informasi yang kami dapatkan bahwa ikan lele itu dijual dengan kondisi yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan lain. Yang kedua, rumah makan ataupun restoran tidak menginginkan lele yang sudah mati karena kondisinya sudah tidak fresh menurut mereka. Berikut kami rangkum pasca panen untuk ikan lele. Yang pertama, ikan diturunkan dari truk. Ikan lele tersebut diambil dari tambak-tambak perseorangan. Dan yang kedua adalah penyortiran. Penyortiran yang dilakukan mengenai besar atau kecilnya ikan karena menentukan harga dari ikan tersebut. Dan yang terakhir adalah ikan yang sudah dipesan akan dimasukkan ke dalam tong jika dalam jumlah yang banyak ataupun plastik jika dalam jumlah yang sedikit. Setelah itu akan dikirimkan kepada pembeli. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Kita doakan untuk unit-unit di Pasar Kobong itu berkembang dan maju terus, agar kesalahan proses pasca panen lebih menurun. Sekian dari kami dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!